Kegiatan awal, guru membuka pembelajaran. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, mulai. Guru memeriksa kehadiran siswa. Hari ini dua orang ya. Sakit. Ada sama Fit. Sakit ya. Gizi. Kegiatan inti, guru menerangkan materi tentang teks prosedur. Tentang mendapatkan informasi dari teks prosedur. Teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi ada teks ya yang dijadikan dasar untuk menjelaskan suatu tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas, itu namanya teks prosedur. Contoh, pernah lihat teks prosedur ya? Contoh kalian cara membuat mie, pernah bikin mie instan? Enggak pernah ya. Di dalam bungkus mie instan itu ada tulisan masak mie, didihkan air dan didihkan air dulu dan sebagainya. Itu namanya teks prosedur. Bisa berupa ya seperti itu juga banyak. Jadi itu pengertian dari teks prosedur. Tujuannya ya supaya kita tahu ya proses memasak mie instan dengan benar, baik kopi instan atau masak nasi goreng atau membuat bubur ya, dan sebagainya, itu merupakan teks. Kemudian ciri-cirinya itu menggunakan pola kalimat perintah, biasanya menggunakan pola kalimat perintah. Kemudian terdapat panduan-panduan langkah yang harus dilakukan, menggunakan kata kerja aktif, kemudian menggunakan kata pendukung. Terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan, biasanya ada batasannya, ada aturannya ya. Sekian, umpama tadi mie instan sekian mili, airnya harus sekian, maksimal sekian gitu ya. Terus menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat dan cara yang akurat. Kemudian terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut namanya tips. Ya, struktur teks prosedur. Struktur penulisan teks prosedur dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tujuan sebagai alat dan bahan, langkah pengerjaan dan penutup. Strukturnya teks prosedur ada tujuan, antaranya tujuan itu disesuaikan dengan jenis teksnya, bisa menggunakan suatu alat, membuat makanan, minuman, kerajinan atau melakukan sesuatu. Kemudian alat dan bahan. Struktur teks prosedur ini biasanya tentu membuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Bedanya alat dan bahan itu apa sih?
Kalau alat-alat itu berkaitan dengan benda yang nggak bakal habis atau berkurang ketika kita pakai, misalnya alat yang digunakan memasak, ya, terus ada wajan, pisau, telanan, mangkok dan sebagainya. Sementara itu bahan-bahan merupakan sesuatu yang berkurang atau habis ketika kita pakai. Misalnya bahan yang digunakan untuk membuat roti, ya, contoh, ada tepung terigu, gula, garam dan sebagainya itu berkurang ketika kita pakai. Tapi kalau alat-alat tidak berkurang ketika kita pakai, bedanya. Kemudian langkah-langkah bagian langkah-langkah ini berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap atau step by step. Kemudian yang terakhir, struktur dari teks prosedur yang terakhir yaitu penutup atau simpulan. Jadi gini, itu ya langkah-langkah. Kemudian yang keempat adalah jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur sendiri dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Contoh, kamu mau mengoperasikan sebuah biola atau memainkan sebuah biola, kan ada caranya, ada prosedurnya gitu ya. Kemudian mau menggunakan mesin cuci juga ada prosedurnya, masukkan air dulu dalam mesin cuci, kemudian sabun, masukkan pakaian dicuci gitu ya. Jadi ada itu namanya teks. Kemudian ada juga teks prosedur berbentuk cara membuat sesuatu. Misalnya cara membuat es limun, membuat kue dan lain sebagainya. Terus kemudian jenis teks yang ketiga yaitu cara melakukan sesuatu. Contohnya, ya, teks prosedur ini menunjukkan langkah secara beruntun dalam melakukan sesuatu. Contoh, cara melakukan gerak tarian, cara melakukan senam sehat, cara melakukan gerakan yoga, terus juga. Jadi gitu pengertian serta ciri-ciri dan struktur serta jenis tes prosedur teks prosedur. Sampai sini Pak? Ya. Bang ya, tugas kalian bikin teks prosedur bersama kelompok kan, nanti maju satu-satu ya. Oke ya, ini berarti 4 orang ya. 4 orang nanti Pak ya. Ya sudah siap? Ya. Yang mau maju? Ya Pak. Jadi ya boleh. Coba. Apa? Ayo. Ya. Ya, silakan. Siswa mempresentasikan hasil diskusi tentang teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan teks prosedur dalam membuat tempe mendoan. Perkenalkan, ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Yoris dan saya Ahmad Fajar, dan saya Ngasar Putra, dan saya Aditya Rizky. Pertama-tama yang tahap pertama yaitu cara membuat tempe mendoan. Yang satu, persiapkan bahan-bahan. Segmen tipis lebar, tepung terigu 3, daun bawang 4, daun dari bumbu, bawang putih, ketumbar, merica 5, air secukupnya 6, minyak goreng. Dan yang kedua yaitu langkah-langkah cara membuatnya. Berisnya perhatikan selebar sesuai selera. 2. Campurkan tepung terigu, bumbu halus, garam dan daun bawang yang sudah diiris. 3. Tambahkan air secukupnya hingga menjadi adonan agak encer. 4. Panaskan minyak dalam wajan. 5. Celupkan irisan tempe ke dalam adonan tepung. 6. Goreng tempe sebentar saja sampai setengah matang, jangan terlalu kering. 7. Angkat dan tiriskan. 8. Sajikan tempe berwarna hangat dengan sambal kecap. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bentar. Sebelum itu jelas ya, ada yang ditanyakan nggak? Jelas ya? Paham ya cara membuat tempe berarti ya? Gitu. Oke. Terima kasih. Temukan. Itu ya. Ini orang membuat tempe tadi. Jelas ya? Gitu. Silakan berdoa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ada suatu Guru mana dulu merupakan silakan super sehat dan baik sehat. Menambahkan simbol selain tugas mereka kesimpulan dalam Promo. Yang besar Pak. Kencangkan lagi suaranya. Sing Pakai lantang. kawal. Iya. Kali cangkos di teriak kok. Cara pembuatan bubur manado bisa dijelaskan dalam 6 halaman sebagai berikut. 1. Didihkan air, masukkan perutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. Tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu pahit. 3. Angkat dan dihidangkan panas, dikembalikan nasi dan jagung. Begitulah pembuatan buburnya, mudah, murah, dan sekaligus sehat. Salaman sehat dengan menggunakan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Iya. Jelas, sudah jelas. Pembuatan apa tadi? Bubur. Bubur mana tuh? Ayam ya. Bubur ayam ya, berarti ya. Ayam. Jelas? Jelas ya? Jelas? Sudah? Sekian dari kami. Waalaikumsalam. Iya. Begitu ya. Ada misi udah banyak tadi. Ya, jadi begitu ya. Namanya teks prosedur. Jadi di sana ada di dalamnya prosedur pembuatan atau tata cara menggunakan suatu alat atau juga cara melakukan sesuatu. Gitu ya.